Seorang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Stanislaus Kostka, sang pengaku iman. Stanislaus Kostka dilahirkan pada tahun 1550 dalam sebuah keluarga bangsawan di Polandia. Bersama kakaknya, Paul, ia dikirim orang tuanya belajar di sebuah kolose Yesuit di Wina, Austria. Stanislaus masih berusia 14 tahun kala itu. Ia seorang remaja yang lugu, periang, dan ramah. Sehari, 2 kali ia mengunjungi kapel untuk berdoa dan ia tidak pernah lalai mendaraskan rosario setiap hari. Paul memperlakukan adiknya dengan kasar dan kejam. Ketika Stanislaus jatuh sakit dan dalam keadaan kritis, Paul melalaikan tanggung jawab terhadap adik kandungnya itu. Sulit mendatangkan imam, sebab Stanislaus indekos di rumah sebuah keluarga Protestan. Stanislaus berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santa Barbara yang tak akan membiarkan seorang pun yang memohon perantaraannya meninggal tanpa menyambut sakramen. Doanya segera dikabulkan. Santa Barbara menampakkan diri didampingi 2 malaikat untuk mengantarkan komuni kudus kepadanya. Santa Maria bersama kanak-kanak Yesus menampakkan diri juga dan menyembuhkannya. Tuhan, ampunilah saudaraku Paul, karena ia tidak tahu apa yang dilakukannya. Dan untuk itu, aku akan menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Sebagai ucapan syukur kepada kerahiman ilahi, Stanislaus bertekad masuk serikat Yesus. Pada bulan Oktober 1567, Stanislaus menerima jubah Yesuit. 10 bulan lamanya ia menjalani novisiat dengan sangat baik. Ia seorang novis yang amat saleh meski masih muda usianya. Kesehatannya yang rapuh membuat Stanislaus rentan jatuh sakit. Ia berdoa dengan sungguh agar diperkenankan masuk ke surga pada hari raya Maria diangkat ke surga. Stanislaus jatuh sakit pada tanggal 9 Agustus dan diwahyukan kepadanya bahwa permohonannya dikabulkan. Pada tanggal 15 Agustus, sekitar pukul 4 dini hari, saat ia sedang khusyuk berdoa kepada Tuhan bersama para orang suci dan Bunda Maria, jiwanya yang indah kembali ke Sang Pencipta. Wajahnya bercahaya dengan penuh ketenangan. 3 tahun setelah wafatnya, jenazah Stanislaus didapati tidak rusak. Pada tahun 1604, Stanislaus Kostka dimaklumkan sebagai beato dan pada tahun 1726 sebagai santo. Santo Stanislaus Kostka dijadikan pelindung para pelajar dan mahasiswa. Saudara-saudari, iman seorang beriman, terlebih iman kepercayaan seorang Kristiani, menjadikan orang beriman itu dekat dengan Tuhan Allahnya. Iman bagi orang beriman laksana dian atau lilin yang menyala siang dan malam. Iman, harapan, dan cinta kasih kepada Kristus dalam Ekaristi mengutus Santa Barbara membawa komuni kudus kepada Stanislaus.
Imannya juga menggerakkan hati Santa Perawan Maria bersama kanak-kanak Yesus untuk menyembuhkannya. Terlebih untuk menjemput dan menghantarnya masuk ke surga pada pesta Santa Perawan Maria 15 Agustus 1568 di usia 18 tahun. Dalam usia muda belia, ia sudah menjadi kudus berkat iman yang selalu menyala. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.